Apakah kamu tahu kalau jumlah orang yang meninggal karena diabetes itu 3 kali lebih banyak daripada orang yang merokok? Iya, jika saya makan sebuah coklat di depan umum, tidak ada yang komentar. Tapi ketika saya merokok, mereka bilang kalau rokok itu bisa membunuhmu. Tapi, apakah kamu tahu kalau penyebab utama dari kanker paru-paru sebenarnya bukan karena sebatang rokok, tapi karena DNA yang kamu miliki? Kamu bisa saja merokok selama bertahun-tahun, tapi tidak ada hal buruk yang menimpamu. Semua serangan yang terjadi saat ini kepada industri rokok hanyalah untuk membatasi petani tembakau. Sebelum kamu mengetik hal negatif di kolom komentar, perlu saya sampaikan kalau ini merupakan argumen yang dibuat-buat oleh pemenang Toastmaster Internasional Muhammad Kotani pada pidatonya yang berjudul The Power of Words pada tahun 2015. Kotani berusaha menunjukkan kepada para pendengar betapa hebatnya sebuah kata untuk mempengaruhi pemikiran orang lain. Bahkan jika kata yang diucapkan itu adalah cerita yang dibuat-buat atau berita hoax. Saya rasa ini sangat relevan di momen sekarang, di mana kita berada pada tahun politik. Banyak sekali informasi tersedia di internet yang tentunya belum tentu benar. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas betapa hebatnya sebuah kata-kata dalam mempengaruhi manusia. Sebuah kata jika disampaikan dengan cara yang tepat, maka bisa mengubah pemikiran seseorang. Sebuah kata bisa mengubah kepercayaan seseorang. Sebuah kata memiliki kekuatan untuk mengubah hidup seseorang yang miskin jadi kaya. Tapi sebaliknya, sebuah kata bisa menghancurkan kebahagiaan orang lain. Sebuah kata bisa membuat seorang menerima atau menolak pesan yang ingin kamu sampaikan. Bahkan ketika kamu punya niat yang baik atau pesan yang positif, tapi menggunakan pemilihan kata yang salah, maka hal ini bisa membuat pesanmu ditolak atau parahnya terjadi miskomunikasi. Kotani mencontohkan ketika dirinya berbicara dengan anak laki-lakinya yang berusia 4 tahun. Seperti kebanyakan anak kecil lainnya, anak Kotani juga punya kebiasaan untuk mencoret-coret tembok dengan krayon. Hal ini membuat Kotani jengkel dan memarahi anaknya dengan bilang, Hei, apakah kamu bodoh? Jangan pernah lakukan itu lagi ya." Saat dia mempergoki anaknya sedang mencoret-coret tembok rumahnya dengan krayon. Tebak apa yang terjadi selanjutnya? Anak laki-laki itu mengulangi kebiasaan buruk tersebut. Ini yang perlu kita pahami. Tidak ada orang yang senang diancam. Tidak ada orang yang senang diintimidasi. Harga dirinya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Itulah yang membuat anak laki-lakinya mengulang kebiasaan buruk. Seminggu kemudian, Kotani menggunakan pendekatan yang berbeda. Kali ini, ketika dia melihat anak laki-lakinya ingin mencoret-coret tembok, dia lalu bilang, "Sayang, sini, jangan lakuin itu. Kan kamu sudah besar sekarang." Alhasil, anak itu tidak melakukannya lagi, karena harga dirinya yang ingin menjadi sosok sebagai anak yang besar. Di sisi lain, sebuah ucapan bisa menghancurkan hidup seseorang. Kotani bercerita tentang temannya yang bernama Nasser. Dia sangat sayang dengan ayahnya, mengidolakannya, dan berusaha melakukan segala cara untuk membuat ayahnya senang. Tapi sayangnya, ayah Nasser tidak mudah untuk terpesona dan bahkan setelah bertahun-tahun mencoba, tetap saja ayahnya terlihat kurang puas. Di tahun pertama Nasser kuliah, dia berhasil mendapatkan nilai A, dan dia berpikir kalau nilai ini bisa membuat ayahnya bangga. Nasser lalu menelpon ayahnya untuk menyampaikan berita baik ini. Namun sayangnya, sang ayah malah bilang, "Nanti papa telepon lagi ya, papa lagi sibuk." Kalimat "papa lagi sibuk" menghancurkan hati Nasser. Dia mulai bergaul dengan teman yang salah, mulai mabuk-mabukan, menggunakan obat terlarang, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Nasser merasa jika satu-satunya orang yang sangat dia pedulikan ternyata tidak peduli dengan apa yang berhasil dicapai olehnya, maka buat apa dirinya juga peduli hal tersebut? Hingga suatu hari, Kotani mendapat telepon dari rumah sakit kalau Nasser sedang berada di ICU karena mengalami overdosis. Sebuah kata memiliki kekuatan. Sebuah kata bisa menjadi kekuatanmu. Kamu bisa mengubah hidup seseorang, menginspirasi mereka, dan membuat dunia menjadi lebih baik.
Sebuah ucapan bisa menjadi senjata terkuat yang kita miliki. Namun sayangnya, tidak banyak orang yang sadar. Mereka tidak benar-benar memperhatikan kekuatan sebuah ucapan. Seringkali kita berbicara tanpa berpikir. Kita mengucapkan sesuatu yang kemudian kita sesali. Sebuah kata yang terlontar karena emosi sesaat. Jika kamu membaca sejarah, kamu akan melihat bagaimana sebuah kata bisa memberikan dampak pada sebuah masyarakat atau sebuah negara. Kamu akan menemukan bagaimana seorang pemimpin menggunakan kata-kata untuk menyebarkan kebencian dan kekerasan, yang pada akhirnya berujung pada perang dan kehancuran. Namun di sisi lain, ada juga pemimpin yang menggunakan kata-kata untuk menyebarkan cinta, kebaikan, dan penghargaan kepada sesama. Apa yang membuat sebuah kata-kata begitu kuat? Mungkin hal ini ada pada makna dan interpretasi. Ketika sesuatu terjadi pada kita atau ketika seorang mengatakan sesuatu kepada kita, kita punya pilihan untuk memberikan makna positif atau negatif di baliknya. Mungkin saja reaksi pertama kita merupakan sesuatu yang sifatnya spontan, tapi kita tetap punya kendali untuk mengambil alih dan menata ulang makna dari ucapan tersebut. Misalnya begini, kamu tiba-tiba mendapatkan kabar kalau kamu di PHK. Apakah ini artinya kamu adalah orang yang gagal? Apakah artinya kamu tidak bisa kerja? Atau di sisi lain, kamu hanya sedang mengalami ketidakberuntungan saja? Makna yang kita berikan dari ucapan seorang kalau kamu di PHK akan menentukan bagaimana hidupmu ke depannya. Kamu tetap punya kendali dalam keadaan seburuk apapun. Bagaimana dengan kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri? Mungkin kita pernah atau sering melakukan dialog internal. Ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana sebuah kata-kata bisa membentuk perilaku, kepercayaan, dan mindset secara keseluruhan. Jika kita seringkali memberikan label kepada diri sendiri kalau kita adalah orang yang bodoh setiap kali melakukan kesalahan, mungkin saja hal ini bisa menghambat kita untuk jadi kreatif atau mencoba hal baru. Di sisi lain, jika kamu rutin mengatakan kepada diri sendiri kalau kamu adalah pribadi yang kuat dan mampu menghadapi segala tantangan hidup, mungkin saja tanpa kamu sadari, kamu sedang memupuk kepercayaan diri yang sangat berguna dalam menavigasi kehidupan sehari-hari. Perlu dipahami, emosi yang kita rasakan, peristiwa yang kita alami, dan kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain, semuanya dikendalikan oleh kata-kata. Jika kita ingin punya kendali atas hidup yang kita jalani, maka kita harus menyadari betapa besarnya potensi kekuatan sebuah kata yang kita ucapkan pada diri kita dan orang lain. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.